Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kalian semuanya sehat, keluarga kalian sehat, adik-adik kalian sandai tolan, teman-teman kalian semuanya sehat dan terhindar dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam video singkat ini. Adapun video ini akan nanti saya unduh di channel saya, kalian bisa nonton di sana. Boleh di subscribe ataupun di like, silahkan. Oke, perhatikan, tujuan video ini adalah membahas tentang menyimpulkan isi teks persuasi. Isi teks persuasi ini KD-nya 4.13 dan ini merupakan pertemuan kedua kita, di mana pertemuan pertama kita membahas tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan dari teks persuasi. Paham? Oke, apa itu menyimpulkan? Kita itu sering menemukan kata menyimpulkan dan kesimpulan. Nah, di sini kita akan membahas apa itu menyimpulkan. Dari kata simpulan artinya rumusan akhir. Ya, rumusan akhir. Maksudnya apa? Ada poin-poin, ya, ada bagian-bagian yang penting yang dikutip dari setiap paragraf mungkin, setiap kalimat mungkin yang ada di dalam sebuah teks, diruntutkan, dikumpulkan menjadi satu, ya, dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah kesimpulan. Paham? Ya. Dan proses melakukan itu namanya proses menyimpulkan. Dapat dipaham? Oke, lanjut. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan teks. Saya tanya, apakah kita bisa paham kalau kita belum membaca? Tentu tidak. Ya, jadi menyimpulkan ini hasil dari atau kegiatan lanjutan dari membaca, ya, paham ya? Oke, caranya bagaimana? Ada 4 cara yang ada di buku kalian halaman 184. Pertama, membaca keseluruhan, namanya apa? Literasi. Kemudian mencatat bagian-bagian penting. Ketiga, memahami hubungan logis antar teks. Keempat adalah merumuskan simpulan akhir. Oke. Kita bahas langkah demi langkah. Langkah pertama adalah membaca keseluruhan teks. Jadi bagi yang punya penyakit gatal-gatal ketika melihat teks panjang, latihan dari sekarang supaya kalian tidak gatal-gatal ketika membaca teks. Biasanya ada yang membaca teks belum lama langsung terkapar tidur. Penyakit lama. Tapi kalau baca novel tebalnya segini tuh bisa seminggu, bahkan 3 hari selesai. Ya, intinya di mana? Adalah berusaha untuk mencintai kegiatan membaca. Apa yang susah kalau kita sudah cinta? Masya Allah tingginya. Oke, lanjut. Gagasan utama membaca keseluruhan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan kesan, mendapatkan gagasan utama. Ya, misalnya kita mendapatkan contoh teks ini. Tidaklah mungkin kita langsung paham atau tidaklah mungkin kita langsung menalar bahwasanya oh isinya ini. Tapi tentunya kita harus membaca dulu semuanya. Lalu kita bisa mengambil gagasan utama. Paham ya? Kita baca Taman Nasional Bunaken memiliki ekosistem terumbu karang yang sangat kaya, terdapat sekitar 390 spesies terumbu karang. Lanjut Bunaken adalah ini terus. Asalnya dari Wikipedia. Gagasan utama atau gagasan umumnya apa? Atau kesan utamanya apa? Ya, betul. Ekosistem terumbu karang di Taman Ketutupan Sayang. Taman Nasional ini tentang membahas tentang Taman Nasional apa? Ya, membahas tentang Taman Nasional Bunaken.
ekosistem terumbu karang Taman Nasional Bunaken. Itu gagasan utamanya. Paham ya? Oke, lanjut. Langkah kedua adalah di awal dan di akhir paragraf. Masih ingat itu apa? Itu adalah kalimat utama, di mana dia bisa berada di depan atau di nomor 1 sekarang ini, atau bisa juga berada di akhir atau nomor 4 ini. Di awal namanya pola deduktif, di akhir namanya induktif, di awal dan di akhir namanya campuran. Kira-kira ini apa kalimat utamanya di nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 2? Ya, betul. Ada di nomor 1. Daya ingat yang baik sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Paham ya? Oke. Jadi tempatnya cuma ada 3. Tapi umumnya ada 2. Awal sama akhir. Kalau di awal namanya deduktif, di akhir namanya induktif. Lanjut. Langkah ketiga yaitu dengan menghubungkan kausalitas, memperhatikan kausalitas. Ya, memperhatikan kausalitas. Contoh, menurut para ahli kesehatan, hal yang mampu umumnya menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola tidur tidak teratur, sering terlambat makan, mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan segi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan tetap sehat, makanlah dengan pola makanan sehat dan seimbang. Masih ingat kausalitas, menyebabkan, disebabkan, mengakibatkan, oleh karena itu juga, maka, ya, itu adalah kausalitas. Jadi kalau ada kata ini perhatikan baik-baik, artinya ada sebuah kejadian yang di situ penyebabnya dijelaskan atau akibatnya dijelaskan, dan itu merupakan sebuah penghubung di dalam paragraf, ya. Jadi makanya dikatakan hubung kausalitas, dia menghubungkan kenapa bisa sakit perut, kenapa gangguan pencernaan bisa terjadi, dikarenakan orang-orang pola tidurnya tidak teratur dan pola makannya juga tidak teratur. Paham ya? Insya Allah. Cerdas kok anak bapak itu. Oke. Yang keempat atau langkah yang terakhir adalah gabungkan. Ketemu gagasan utama, catat. Ketemu kalimat utama, catat. Ketemu sebab akibat, catat. Ya, saya jelaskan tentang sebab akibat sedikit. Di sini gagasan utamanya adalah penyebab gangguan pencernaan pada orang, ya, karena kita bahas orang di sini. Jadi gagasan utama adalah penyebab gangguan pencernaan pada manusia. Setelah ketemu gagasan itu, gangguan pencernaan, maka kita cari penyebabnya apa. Nah, itu yang dimaksud dengan catatan penting terhadap hubungan kausalitas atau penyebabnya. Itu digabungkan menjadi satu, dirangkai menjadi sebuah paragraf yang padu, artinya informasinya terkait satu sama lain. Misalnya kalimat pertama membahas tentang jenis-jenis makanan, maka kalimat 2-nya membahas tentang jenis makanan juga. Jadi berhubung satu sama lain, ya, saling terhubung. Itu yang namanya padu. Jangan sampai nanti paragraf pertama membahas tentang apa tadi? Bunaken, paragraf kedua membahas tentang manggar. Dalam satu teks tidak boleh. Paham ya? Jadi dirangkum dan tidak boleh lebih banyak daripada teksnya. Perhatikan, ringkas dan jelas, singkat dan jelas. Paham ya? Oke, sekian dulu penjelasan saya tentang materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jikalau tidak, silahkan